Perkenalkan, nama aku Novita Sari Nenggolan. Aku dari Prodi Manajemen semester 1 Unsya. Nah, di sini aku bakal jelasin salah satu materi dari pengantar akuntansi, yaitu perlakuan aset tetap. Perlakuan akuntansi aset tetap. Agenda presentasi. 1. Definisi dan klasifikasi aset tetap. 2. Pengakuan dan pengukuran awal. 3. Penyusutan dan penurunan nilai atau impairment. Yang keempat, revaluasi dan pelepasan aset. 5. Pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengertian dan klasifikasi aset tetap. Definisi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Kriteria utama: diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode atau 1 tahun, dimiliki bukan untuk operasional, bukan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki nilai material yang cukup signifikan bagi perusahaan. Pengakuan awal aset tetap. Yang pertama, manfaat ekonomi. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas. 2. Keterandalan biaya. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal berdasarkan bukti transaksi. 3. Materialitas. Nilai aset memenuhi ambang batas minimum kapitalisasi perusahaan. Pengukuran awal atau harga perolehan. 1. Harga beli. Mencakup harga beli setelah diskon, ditambah biaya impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan. 2. Biaya terkait langsung. Biaya untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar siap digunakan sesuai intensi manajemen. 3. Biaya restorasi. Estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset, dan restorasi lokasi tempat aset berada atau kewajiban kini. Selanjutnya ada penyusutan aset tetap. Konsep dasar penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Faktor penentu penyusutan yaitu nilai residu, estimasi nilai aset pada akhir masa manfaat, umur manfaat, periode penggunaan aset oleh entitas, metode penyusutan, pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan. Metode penyusutan. Yang pertama, stabilitas, garis lurus, mengalokasikan jumlah penyusutan yang sama setiap periode selama masa manfaat aset. Cocok untuk aset yang manfaatnya konsisten. 2. Akselerasi, saldo menurun. Beban penyusutan lebih tinggi pada tahun-tahun awal dan menurun seiring waktu, mencerminkan penurunan produktivitas aset. 3. Aktivitas, satuan produksi, beban didasarkan pada total ekspektasi, penggunaan atau output. Beban bervariasi tergantung pada tingkat aktivitas operasional. Penurunan nilai aset tetap impairment. 1. Indikasi penurunan nilai. Pengujian dilakukan jika nilai tercatat dengan nilai terpulihkan. Modal revaluasi. 1. Alternatif strategis. Pilihan selain modal biaya, di mana aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 2. Surplus revaluasi. Kenaikan nilai aset diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OC dan diakumulasikan dalam ekuitas sebagai surplus revaluasi. 3. Frekuensi revaluasi. Dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan nilai tercatat tidak berbeda secara material dari nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Pelepasan dan penjualan aset tetap. Yang pertama, kriteria penghentian. Aset tetap harus dihentikan pengakuannya apabila yang pertama, aset dilepaskan melalui penjualan, pertukaran, atau hibah. 2. Tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan. 2. Perhitungan laba atau rugi. Selisih antara nilai neto hasil pelepasan dengan nilai tercatat aset diakui dalam laporan laba rugi. 3. Pencatatan jurnal akuntansi, kas piutang atau hasil penjualan, akumulasi penyusutan atau saldo terakhir aset tetap yaitu nilai perolehan dan keuntungan atau kerugian penjualan aset. Selanjutnya, pengungkapan laporan keuangan. Dasar pengukuran. Informasi mengenai dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. 2. Metode dan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan, tarif penyusutan atau masa manfaat aset. 3. Rekonsiliasi nilai. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode, penambahan, pelepasan, akumulasi. 4. Eksistensi dan batasan. Adanya batasan hak milik dan aset tetap yang dijadikan jaminan untuk utang.
Ringkasan dan kesimpulannya adalah yang pertama, konsistensi kebijakan. Pentingnya konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi aset tetap untuk memastikan komparabilitas laporan keuangan antar periode. Pemantauan kontinu. Aset tetap memerlukan pemantauan terus-menerus terhadap kondisi fisik dan nilai buku guna mendeteksi indikasi penurunan nilai impairment. Yang ketiga, laporan akurat. Pelaporan yang akurat dan tepat waktu mendukung transparansi posisi keuangan intensi bagi seluruh pemangku kepentingan. Itu dia beberapa penjelasan dari aku tentang perlakuan aset tetap. Thank you for watching.